Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini kami akan membahas topik tentang Unified Modeling Language, yaitu UML. Nah, pemateri yang akan membacakan selanjutnya adalah Marcel. Oke, pertama-tama kita masuk ke definisi apa itu UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemrograman standar yang memiliki sintak dan semantik, yang merupakan bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan yang kompleks demikian rupa, sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem. Pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau bisa dibilang object oriented programming. Selanjutnya, konsep pemodelan menggunakan UML. Sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas di antara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML, tetapi menyederhanakannya kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML menjadi beberapa view. Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang merepresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Pada peringkat paling atas, view-view sesungguhnya dapat dibagi menjadi 3 area utama. Itu merupakan structural classification atau bisa dibilang selanjutnya perilaku dinamis atau dynamic behavior, serta pengolahan atau manajemen model manajemen. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa kemudian bisa digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan cara standar untuk memvisualisasikan desain suatu sistem termasuk interaksi antara komponen, alur kerja, serta struktur internalnya. UML sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek, tetapi relevan untuk berbagai tipe sistem lain, baik itu dalam industri teknologi, rekayasa, maupun bisnis. Manfaat UML itu yang pertama adalah komunikasi yang lebih baik. UML akan mempermudah tim pengembang analisis bisnis dan pemangku kepentingan untuk berkomunikasi melalui diagram yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah dokumentasi yang terstandarisasi. UML menyediakan format dokumentasi yang terstandar sehingga setiap orang yang terlibat dalam proyek bisa memahami desain sistem tanpa harus belajar metode yang berbeda-beda. Selanjutnya itu mempermudah pemecahan masalah. Dengan UML, pemodelan sistem dilakukan secara visual sehingga lebih mudah menemukan dan memperbaiki potensi masalah dalam desain sebelum sistem benar-benar dibangun. Dan yang terakhir itu mendukung perencanaan dan pembangunan. UML membantu menguraikan kebutuhan sistem secara lebih rinci sehingga mempermudah proses pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan sistem di masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Dimas. Nah, selanjutnya ada jenis diagram UML. Yang pertama, diagram kelas. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem. Diagram ini menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas, sehingga memudahkan pemahaman tentang bagaimana elemen-elemen sistem saling berinteraksi. Yang kedua, ada diagram urutan. Sequence diagram memodelkan interaksi antara objek dalam sebuah skenario spesifik. Diagram ini menggambarkan alur pesan yang dikirim antara objek, serta urutan waktu dari setiap interaksi yang terjadi. Yang ketiga, ada diagram struktur komposit. Nah, diagram ini menunjukkan bagian internal dari kelas atau komponen, serta bagaimana bagian-bagian tersebut berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berguna untuk membuat model arsitektur sistem yang lebih kompleks. Yang keempat ada diagram komunikasi.
Nah, komunikasi Tion diagram ini menekankan hubungan antar objek dan bagaimana mereka saling berkomunikasi dalam skenario tertentu. Diagram ini berfokus pada koneksi dan asosiasi antar objek. Yang kelima ada diagram penyebaran, deployment diagram. Nah, digunakan untuk memodelkan pengaturan fisik dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam suatu sistem. Ia menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak ditempatkan pada node atau server fisik. Yang keenam ada diagram mesin keadaan, merupakan diagram dalam UML yang menggambarkan perilaku sistem berdasarkan keadaan yang dimiliki dengan tujuan untuk memvisualisasikan bagaimana suatu objek atau sistem melakukan transisi dari kondisi satu ke kondisi lainnya sebagai respon jika terjadi event. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membuat UML. Yang pertama, kita tentukan tujuan dan skop. Nah, identifikasi komponen sistem mana yang perlu dipetakan. Ini bisa termasuk kelas, objek, komponen fisik, dan interaksi antar elemen. Yang kedua, kita pilih jenis diagram yang sesuai. Nah, kita sesuaikan diagram UML dengan aspek sistem yang ingin digambarkan. Misalnya, gunakan kelas diagram untuk hubungan antar kelas dan sequence diagram untuk alur komunikasi. Yang ketiga, buat diagram, gunakan alat bantu seperti software pemodelan, misalnya Lucidchart atau Visual Paradigm. Nah, untuk membuat diagram UML yang diinginkan, yang terakhir ada verifikasi dan validasi. Pastikan diagram sudah sesuai dengan kebutuhan sistem dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya kita oper ke Mikael. Terus ada kelebihannya itu yang pertama, mempermudah komunikasi tim. Dalam proyek besar, sering terjadi miscommunication antara analis, desainer, dan programmer. UML ini menyediakan bahasa standar yang dipahami oleh semua pihak. Stakeholder bisa melihat use case diagram untuk memahami fungsi aplikasi. Developer bisa melihat sequence diagram untuk memahami alur teknis data. Yang kedua, dokumentasi yang terstruktur. UML ini berfungsi sebagai dokumentasi sistem yang sangat baik jika suatu saat ada pengembangan baru yang bergabung dalam tim, mereka tidak perlu membedah ribuan barisan kode untuk pemahamannya. Cara kerja aplikasinya. Cukup dengan melihat diagram UML, mereka bisa langsung mendapatkan gambaran besar atau big picture. Yang ketiga, membantu desain berorientasi objek atau OOP. Karena UML ini dirancang khusus untuk pengembangan berorientasi objek, ia sangat membantu dalam menentukan kelas, atribut, metode, dan inheritance. Kelas itu apa saja objek yang ada, atribut, data apa yang disimpan objek tersebut, metode apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut, inheritance bagaimana hubungan antara kelas dan kelas lainnya. 4. Deteksi kesalahan lebih awal. Dengan memodelkan logika aplikasi dalam activity diagram atau state machine diagram, kamu bisa menentukan celah logika atau proses yang buntu atau bisa disebut deadlock lebih dini. Memperbaiki kesalahan pada tahap desain jauh lebih murah dan cepat dibandingkan memperbaiki saat aplikasi sudah jadi. 5. Skalabilitas dan maintenance. Aplikasi yang dirancang dengan UML cenderung memiliki struktur yang lebih rapi dan modular. Hal ini menentukan memudahnya proses maintenance atau pemeliharaan dan pengembangan fitur baru di masa depan karena keterkaitan antara komponen sudah terpetakan dengan jelas. Selanjutnya tahapan UML. Pertama, membuat functional requirement. Pada tahapan yang pertama ini kita bisa membuat tulisan yang mendeskripsikan tentang sistem apa yang akan dibuat. Deskripsi sistem bisa merupakan tulisan tangan atau ketikan di word processor, jadi tidak harus format. Beberapa yang harus dideskripsikan yaitu sistem yang akan dibuat atau bagaimana alur program tersebut. Contohnya functional requirement, membuat aplikasi web untuk sistem informasi pembayaran mahasiswa, menginput data pembayaran mahasiswa, membuat laporan data pembayaran, dan hal-hal selain sebagainya. 2. Membuat use case diagram.
Setelah itu kita membuat use case diagram, di mana pada diagram ini kita tentukan aktor dan use case-nya. Untuk aktor sendiri dari tahapan 1 yaitu mahasiswa dan administrator atau bagian keuangannya. Lanjut. 3. Membuat kelas diagram. Membuat kelas diagram di sini kita akan mengklarifikasikan kelas-kelas dan atribut yang akan dibuat. Kelas nantinya digunakan untuk proses coding sebuah diagram. 4. Membuat sequence diagram. Di bagian ini diagram ini bisa dibilang model yang lebih detail dari tahap 1 sampai tahap 3. Di sini kita akan memasukkan hal-hal yang bersifat ke arah teknis. Setiap skenarionya dibuat sequence-nya. Contohnya kita memiliki 2 skenario transaksi, pembayaran mahasiswa, dan skenario kwitansi. 5. Membuat activity diagram. Diagram ini sangat mirip dengan flowchart sehingga mudah sekali untuk dibaca. Ini untuk tools atau alat bantu UML. Beberapa tools populer yang untuk membuat UML di sini ada Star UML, ada Visual Paradigm, dan Enterprise Architect. Ada juga Lucidor atau yang sering kita pakai Draw.io untuk pemodelan berbasis web. Jadi kesimpulannya, UML ini merupakan bahasa pemodelan visual yang sangat penting dalam perkembangan perangkat lunak. UML ini juga membantu dalam merancang dan memahami serta mendokumentasikan sistem secara terstruktur dan efisien. Dengan UML ini, pengembangan dalam meminimalisirkan kesalahan dan meningkatkan komunikasi antara tim yang lainnya, serta mempermudahkan perkembangan sistem di masa depan selanjutnya. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai Unifit Modeling Language, yaitu UML. Nah, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.